اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin summa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah di malam yang ke-27 kalau enggak salah ya. Saya hadir yang kedua kalinya di Masjid Al-Mujahidin ini. Sebelumnya saya mohon maaf. Tadi saya sudah melakukan kesalahan. Masih komat saya sudah berdiri ngajakin satu, yang kedua sebelum doa saya sudah mau maju. Gak tuh efek kehujanan tuh nggak tahu saya. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, tema yang dikasih ke saya hari ini adalah makna tasbih. Luar biasa. Nah, inilah salah satu dari Allah contohkan kekurangan ya manusia yang dia pelupa. Dan makna tasbih itu adalah kalimat tasbih itu adalah subhanallah. Arti secara bahasa Subhanallah adalah maha suci Allah. Yang bertasbih itu bukan cuma kita manusia, hewan, tumbuhan, bahkan batu pun ikut bertasbih. Sekarang timbul pertanyaan pada kita, apa makna kalimat tasbih? Nah, ini kan temanya. Apakah perlu kita mengetahui maknanya? Sangat perlu ya. Perlu bagi kita untuk menghayati makna tasbih. Di antaranya yang paling manjur dan paling khususon adalah ketika dalam sholat memahami apa yang kita baca. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya maha suci Allah yang maha tinggi, wa bihamdi, dan aku memuji padanya. Nah, nih. Loh, bagaimana kita akan khusyuk dalam sholat kalau kita sendiri tidak mengetahui makna apa yang kita baca? Begitu pula dalam zikir, bagaimana zikir itu berbobot manakalanya kita tidak mengetahui maknanya, maka tidak akan bermakna. Tapi tatkala kita mengetahui maknanya, maka zikir tersebut akan berbobot. Bagaimana zikir kita berbobot adalah zikir yang dipadukan antara gerakan lisan dan juga hati. Bukan hanya gerakan kepala, tapi juga perlu antara ucapan, lisan diiringi dengan hati. Bagaimana bisa menghayati kalau kita tidak paham? Maka jalan pintasnya supaya kita bisa meresapi dengan memahami bacaan kalimat subhanallah yang artinya maha suci Allah. Suci dari apakah Allah itu? Nah, sekarang maknanya nih. Kita berusaha menjauhkan Allah dari kekurangan-kekurangan. Suci dari sesuatu yang sifatnya kurang. Tidak pantas Allah itu bersifat kurang. Allah adalah zat yang maha sempurna. Ketika kita memuji Allah dengan bertasbih, kita sedang mensucikan Allah dari sifat kekurangan dan sifat yang tidak layak bagi Allah. Allah memiliki sifat yang indah. Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu indah. Sesungguhnya Allah itu indah. Jadi Allah tidak layak memiliki sifat yang jelek. Allah tidak layak memiliki sifat yang buruk. Karena Allah suci dari itu semua. Jadi inti dari kalimat tasbih adalah satu, kita mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan yang dimiliki manusia. Dua, dari kita mensucikan Allah dari sifat-sifat buruk. Dan ketika kita mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak untuk dinisbatkan pada Allah. Ini maknanya. Ada lagi yang keempat. Ya. Nah, sekarang
kekurangan-kekurangan seperti apakah? Contohnya ngantuk, apalagi tidur. Itu kekurangan. Kenapa kekurangan? Karena kalau orang tidur itu dia tidak sadar. Makanya banyak maling nyolong di malam hari atau ketika kita lagi lengah, lagi tidur ya. Kadang di siang hari kita ngantuk, jadi ngantuk tidur itu adalah sifat kekurangan. Nah, coba bayangkan oleh kita, kalau kita sedang meminta sama Allah, nauzubillah nih ya, ternyata Allah ngantuk. Nah, kita minta lagi kepepet nih, kepengen hari ini juga dikabulkan. Ternyata Allah ngantuk. Baru ketahuan setelah Allah bangun. Nah, oh ternyata ada yang meminta. Padahal kita kepengen dikabulkan segera mungkin, buru-buru. Karena orang tua kita sakit, karena ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, segera. Allahnya ngantuk. Nah, ini tidur, ngantuk itu adalah sifat kekurangan yang ada hanya pada makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat la takhudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Yang ngantuk dan tidur itu siapa? Kita, manusia, makhluk ya. Manusia, makhluk minta tolong itu sama Allah. Kalau sama dukun yang suka tidur dan suka ngantuk, itu pasti dia mati. Satu-satunya zat yang tidak mati itu hanyalah Allah. Sepopuler apapun, setenar apapun, pasti makhluk itu mati. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu maha hidup. Manusia hidup, Allah hidup. Tapi beda hidupnya Allah, hidupnya manusia. Hidupnya manusia ada matinya, Allah selama-lamanya. Manusia hidup ada awalnya dan ada akhirnya. Allah tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Allahumma antal awwalu ma laysa qabla syai'. Ya Allah, Engkaulah yang maha pertama dan maha akhirnya, tidak ada sesuatu pun sesudahnya, dalam hadis riwayat Muslim. Inilah contoh kekurangan. Apa aja? Satu ngantuk, yang kedua tidur, yang ketiga mati. Kalau manusia tidak ngantuk, maka manusia itu tidak sempurna. Sempurna manusia adalah ngantuk, berarti sempurna. Kalau manusia nggak ngantuk, wah, nggak sempurna tuh manusia. Nggak ada manusia yang nggak ngantuk ya. Apalagi contoh kekurangannya yang keempat adalah butuh kepada yang lain. Manusia butuh orang lain. Orang kaya sekalipun, milioner, dia punya duit banyak, 221 triliun. Aduh, butuh orang lain ya. Punya bawahan, pasti punya karyawan. Sekaya apapun manusia, manusia butuh sama orang lain. Beda sama Allah. Allah itu tidak butuh sama orang lain. Di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 15 Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Hai manusia ya, wahai para manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Jadi yang membutuhkan Allah itu siapa? Kita. Jadi ketika kita sholat dan puasa, yang butuh itu kita. Sebagian orang kadang mengira Allah butuh dengan ibadah kita. Sorry ya. Yang butuh itu adalah kita, bukan Allah. Allah nggak butuh ibadah kita. Allah nggak butuh ya doa kita. Ada Allah tidak butuh ibadah kita. Allah nggak rugi. Yang rugi kita. Dan Allah nggak untung dengan sholat kita. Yang untung kita. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalukum wa ajrakum wa insakum wa saya artikan aja panjang. Hai hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan serta manusia dan jin semuanya berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi, maka hal itu sedikit pun tidak akan menambahkan kekuasaanku.
Hai hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan serta jin dan manusia semuanya berada pada tingkat kedurhakaan yang paling buruk, maka hal itu tidak sedikit pun akan mengurangi kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan serta semua jin dan manusia berdiri di atas bukit untuk memohon kepadaku, kemudian masing-masing aku penuhi permintaannya, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaan yang ada di sisiku, melainkan hanya seperti benang yang menyerap air ketika dimasukkan ke dalam lautan. Hadis riwayat Muslim nomor 4674. Ma'asyiral muslimin sedang sholat tarawih rahimakumullah. Justru yang memerlukan Allah adalah kita. Ini contoh kekurangan. Tidur, ngantuk, mati dan butuh kepada orang lain. Terus apalagi harus kita sucikan dari Allah, dari mana subhanallah, yaitu sifat-sifat buruk dan tidak layak. Seperti apa? Seperti sifat pelit, seperti sifat kikir, seperti sifat medit, sifat bakhil, ya. Ini ada sifat jelek atau sifat buruk? Buruk. Pastinya keduanya adalah sifat buruk. Jelek dan buruk. Makanya Allah bukan zat yang pelit. Buktinya Allah enggak pelit di dalam Allah menyuruh kita meminta kepada Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Adakah orang kaya yang menawarkan kepada kita, ayo siapa yang butuh bilang saja ke saya maka saya kasih 1 triliun. Nah, ya. Kalau ada langka 1 banding 1 juta mungkin, ya. Adakah orang kaya yang menawarkan kepada kita, ya? Adakah Allah menyuruh kita, ya, meminta kepada Allah? Senang apalagi kalau kita sering meminta. Berarti Allah itu tidak pelit, tidak medit, cuma kitanya aja yang jarang meminta. Kata Allah dalam surah diskusinya, pernah saya sampaikan di sini enggak salah. Ada 3 di bulan Ramadan ini yang Allah catat. Man sa'il fa'as'aluhu. Barang siapa meminta maka akan aku kabulkan permintaannya. Man staghfara fa'aghfirul lahu. Barang siapa mohon ampun padaku maka akan aku ampunin, ya. Wa man toba fa'atubu ilaihi. Barang siapa yang tobat maka akan aku berikan tobatnya. Nah, ini berada di bulan Ramadan, ya. Ma'asyiral muslimin sidang salat tarawih rahimakumullah. Sifat pelit, sifat tercela, sifat yang jelek, makanya Allah dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Orang Yahudi selalu menuduhkan Allah adalah pelit, ya. Sepanjang masa orang-orang Yahudi itu selalu menuduh Allah itu pelit. Terdapat dalam Al-Quran, wa qalat Yahudi al-Yahudi yadullah ma'lulah, ya. Dibalas Allah dari surah Al-Maidah ayat 64, ya. Bahwa katanya tangan Allah itu pelit, ya, dibahas Allah bahwa mereka lah yang pelit. Contoh yang lain, disucikan Allah dari sifat zalim. Nah, nanti di akhirat tidak ada orang yang dihukum sesuai dengan timbangannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ini contoh kalau Allah aja enggak zalim, maka janganlah kita berzalim. Contohnya memberikanlah hak kepada orang yang berhak menerimanya, dan memberikan perhatian kepada anak ada bagian dari sifat kita tidak menzalimi, ya. Memberikan nafkah kepada istri dan anak ada sifat dari kita tidak menzalimi. Nah, seseorang, ya, memberikan perhatian penuh pada orang yang perlu diperhatikan itu juga bagian dari sifat tidak menzalimi. Unsur akhaka zaliman wa mazluman. Maka tolonglah saudaramu dan jangan menjadi orang yang menzalimi. Ma'asyiral muslimin sedang salat tarawih rahimakumullah. Inilah untayan singkat ini, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat bagi kita. Jadi makna subhanallah adalah kita mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan yang ada pada diri kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kunut enggak Pak? Pakai.